this will be session 11, and we'll have 2 other weeks before our last maybe face-to-face class, and there in June or July you will take the final exam. Well, because of this course actually has no final exam, so there is only final project which is actually related to your paper submission. So most of this course will be determined by your writings. Jadi buat kelas ini itu nggak ada UAS, kalian nggak perlu mempelajari apapun nanti ketika ada UAS. Ya walaupun semester ini banyak yang project juga ya. Nah, jadi 80%-nya itu ditentukan dari paper yang kalian submit. Ada sekitar 6 atau 7 kelompok yang sudah submit kalau nggak salah ya buat kelas ini dari total 21 kelompok. Berarti sekitar sepertiga, masih ada 2/3 lagi. Nanti opsinya berarti kalian masih ada opsi buat e-course yang sudah di-extend sampai 28 Juli. E-course atau ke e-codit itu yang untuk saat ini deadline-nya 1 Juni. Nah, untuk e-Cimtek belum ada kabar akan di-extend atau tidak. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanggung kemarin tinggal dikit, terus formatnya IEEE bisa either ke e-codit atau yang e-course gitu. Cuman saya sangat amat menyarankan kalian jangan mepet ke tanggal 28. Kenapa? Karena di project AOL-nya sendiri kita cek instruksinya seperti apa. Oke, di project awalnya sendiri view patient. Nah, ini sebenarnya kalian selama ini udah nyicil pekerjaan AOL-nya ya. Group consisting 1 up to 2 people. Jadi makanya kemarin ada siswa tambahan yang nyusul pun saya minta buat bikin kelompok sendiri. Nggak boleh ada yang 3 anak per kelompok. Terus ya ini sebenarnya udah kalian lakuin perform research base, ini udah desain infografik research poster. Nah ini yang next stepnya ya buat teman-teman yang udah submit, silahkan buat infografik research poster. Untuk layoutnya itu portrait, 9:16 ya, bentuknya portrait bukan landscape. Kalau landscape itu berarti tidur ya, kalau portrait itu yang berdiri. Nah, habis itu ada nama kalian, ya nama autornya ya, termasuk dosen pembimbing kalian. Gitu. Apakah perlu dikasih foto kalian? Bebas. Yang pasti ada nama autornya. Ya, yang pasti ada nama autornya. Kalian boleh taruh itu di bagian atasnya jadi header atau jadikan footer untuk autornya. Sisanya itu lebih ke rangkuman dari paper kalian. Latar belakangnya mungkin ambil aja 1 atau 2 kalimat gitu. Nggak perlu yang full, diambil yang paling penting aja kalimatnya, 1 kalimat gitu. Habis itu propose metodenya, kalau kalian waktu bikin ada beberapa subtopik, kalian mungkin bisa simplify ya dalam bentuk poin, atau karena ini bentuknya poster ya, jadi nggak ada harus dalam bentuk paragraf, jangan poin dan lain-lain, bebas, terserah kalian gitu. Sama result dan conclusionnya juga gitu. Ya kalau bisa ada visualisasinya juga, misal hasil resultnya dibikin bar chart atau pie chart atau histogram, tergantung result kalian kayak gimana. Nah itu kalian atur sendiri. Boleh pakai AI apa enggak? Boleh. Tapi ya jangan bener-bener raw hasil AI, masih ada logo Gemini-nya di pojok kanan bawah gitu. Yang sedikit effort dikit lah. Kalian dibantu AI lah, bukan pasrahkan semua ke AI. Dibantu AI sangat saya sarankan. Ya saran saya sih AI-nya membantu buat merangkum teksnya yang bakal ditampilin.
itu boleh. Tapi sisanya buat layoutingnya, penataannya, emang masih lebih enak kalau pakai Canva. Jadi manual. Tapi ya itu salah satu masukan dari saya ya. Kalau kalian pasrahin ke Gemini pun, ya sebenarnya kalau ditanya boleh apa enggak, sebenarnya saya pengen nggak ngebolehin sih. Soalnya kayak effortless banget gitu ya. Ya agak effort dikit lah ya. Terus habis itu create a video project presenting. Nah, buat rincian kayak tadi posternya ukuran berapa terus apa-apanya nanti saya susulkan buat requirement tertulisnya. Contoh kayak video project presentingnya itu durationnya 5 to 10 minutes. Jadi minimum 5 menit up to 10 minutes, jangan lebih dari 5 menit. Formatnya itu mirip kayak presentasi biasa, nggak harus dibikin kayak media sosial ada hooknya, ada apanya gitu, nggak perlu. Nih ya tipikal video presentasi membosankan, nggak apa-apa. Yang pasti itu meliputi ya latar belakang, habis itu propose metodologinya, resultnya, sama conclusionnya gitu. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih buat yang poster dan video ini? Sebenarnya kalau poster itu nanti dari pihak prodi sendiri itu kalau beberapa penelitian atau poster yang bagus itu bisa ditampilkan ketika CS Semarang itu mau akreditasi. Nanti bakal dipajang kayak standing banner kayak gitu. Jadi ini beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya tentunya nggak semuanya dipajang ya. Tapi harapannya kalau hasil kalian bagus itu bisa membantu prodi untuk menampilkan hasil karya kalian ketika CS Semarang itu akan melakukan akreditasi yang mana dijadwalkan di 2027 gitu, tahun depan. Nah, habis itu kalau yang video, nah yang video ini itu buat kalian ibaratnya gambaran atau latihan ya, karena nanti ketika conference kalian itu submit, nanti ada revisi dulu. Kalau nggak salah kelompoknya siapa yang kemarin yang Icis kelompoknya siapa yang kemarin? Yang sama Pak Fencing. Nah, udah keluar revisinya belum ya? Sudah. Nah, itu silakan dikerjakan sebelum udah emailnya kan? Nah, itu nanti ketika udah accepted, kalian bakal present. Kalian bakal present. Nah, yang present ya karena satu tim ada 2 orang, bebas siapa aja. Memang pakai bahasa Inggris. Kalian baca skrip boleh. Ya, kalian baca skrip boleh. Kalian baca skrip. Kalian ibaratnya nggak pede sama bahasa Inggris kalian. Kalian ambil hybrid aja kan, maksudnya nggak perlu datang ke konferensinya. Join lewat Zoom aja. Habis itu kalian baca skrip. Ya ini tips dari saya kalau buat teman-teman yang nggak pede, itu boleh-boleh aja. Nanti yang present dapat sertifikat speaker ya, sebagai speaker, sebagai pemateri di conference tersebut. Gitu. Jadi anggaplah itu sebuah latihan gitu ya. Tapi nanti kalau ketika conference yang ngomong itu cuma boleh 1 orang, nggak boleh ganti-gantian. Kalau video ini kalian ganti-gantian bagi tugas jelasinnya masih boleh. Terus habis itu maximum allowable Turnitin Similarity Index is 20%. Nah, cuman beberapa conference misal ICCSCI. Di sini kemarin ada yang sama Miss Ade ke ICCSCI nggak? Nah, itu kalau ICCSCI kan ini similarity index ya. Kalau similarity index ICCSCI kalau nggak salah benar 20%. Cuma di sini nggak ada yang 50% itu AI. ICCSCI itu AI detectionnya maksimum 50%. Kalau similarity index saya rasa hampir semua conference ya range-nya sekitar 20%-an lah ya. Nanti silakan dilampirkan juga di awal group project ini, dijadikan satu gelar aja. Nanti kalau semisal video kalian itu terlalu gede size-nya, kalian bisa masukkan ke .txt, link OneDrive atau Google Drive aja. Oke. Tiba-tiba ya. Your manuscript must strictly adhere formatting guidelines template of your targeted conference or journal. Nah, buat kalian yang udah submit, ya berarti ini udah selesai semua, tinggal poster sama video aja. Habis itu udah selesai tanggungan kalian buat AOL. Nah,
AOL ini itu dibuka sampai kapan? Kalau kalian cek itu sampai 14 Juni teman-teman. Silakan di notes ya, sampai 14 Juni. Itulah kenapa saya tadi bilang walaupun e-course dibuka sampai tanggal 28, tapi jangan dibebatin sampai mentok 28 ya. Karena AOL sendiri dibukanya itu sampai 14 Juni aja. Walaupun e-course-nya itu setelah kalian ngumpulin AOL sebenarnya masih bisa diajar gitu. Jadi silakan dikejar biar AOL-nya itu bisa kalian submit. Kayak gitu. Nanti tentang final project-nya pun itu juga ada hubungannya sama submission kalian. Ya udah silakan. Yang mana final project ini size-nya 30% dan ini nanti 50% dari saya, 50% lagi, berarti 15 ya. 15% dari saya, 15% lagi dari dosen pemilik topik kalian. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait submission paper ataupun tugas dari research method ini? Oke, kalau tidak saya masuk ke materi hari ini. Materi hari ini itu penjelasannya tentang sebenarnya ketika kalian udah submit itu yang diperiksa apa aja sih? What an editor looks for and the editorial review process. Well, hampir semua jurusan, hampir semua jurusan teman-teman di Indonesia ini, bahkan di luar negeri pun, itu ada mata kuliah metode penelitian. Kalau di PTN biasanya di bahasa Indonesia kan metode penelitian atau research method kalau di bahasa Inggris. Nah, tapi nggak semua jurusan. Contohnya di Semarang itu ada satu jurusan yang sama sekali nggak ada research methodnya, yaitu DKV. Mereka nggak ada research method sama sekali. Tapi kalau kalian tanya teman kalian ke yang digital business, sistem informasi, teknik industri, digital psychology, semuanya dapat atau bakalan dapat mata kuliah research methodology karena ini adalah core-nya dari seorang sarjana. Jadi seorang sarjana itu aslinya ya, filosofinya itu dibuild sebagai peneliti. Walaupun pada kenyataannya kalian kuliah tujuannya untuk bekerja. Saya pun juga dulu kayak gitu. Saya kuliah S1 tujuannya untuk bekerja, bukan untuk sebagai peneliti. Tapi kalau kalian lihat selama ini, terutama di research method dan syarat kelulusannya yaitu skripsian ataupun artikel ini ya, itu kesannya kalian diajarin untuk jadi peneliti. Karena memang awalnya yang namanya sarjana itu seorang peneliti, bukan kelas pekerja gitu ya, bukan seorang praktisi. Kalau dulu seorang praktisi itu biasanya lulusan diploma. Makanya dulu waktu kalian SMA mungkin bedanya apa sih? D3, D4 sama S1, katanya D4 setara sama S1. Karena D4 itu nanti lulusnya gelarnya adalah sarjana terapan. Jadi dia sekolah memang setara S1, tapi banyak prakteknya. Karena memang tujuannya itu ekspektasinya sebagai praktisi. Nah, sedangkan kalian itu lulusan S1. Berarti nanti harapannya harusnya ya, itu kalian ekspektasinya adalah sebagai peneliti. Itu seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya mungkin tidak seperti itu ya. Banyak lowongan kerja requirement-nya itu lulusan S1 sederajat. Ya, D4 pun ya termasuk juga. Karena emang jarang banget kan jurusan yang D4 gitu, diploma 4 itu jarang banget. Padahal ya sebenarnya lebih cocok yang diploma dibandingkan sarjana buat kelas pekerja, buat praktisi. Karena lebih banyak prakteknya. Kalau kalian itu banyak belajar teorinya. Jadi emang harusnya itu dibuild sebagai saintis, ya, bukan praktisi. Nah, salah satu pekerjaan saintis itu mereka melakukan penelitian. Kalau di Indonesia biasanya saintis itu merangkap sebagai dosen, walaupun mungkin akhir-akhir ini
ada beberapa kampus, salah satunya itu UNY, itu mereka mulai memisahkan mana yang dosen pure untuk pengajaran, mana yang dosen pure untuk pengabdian, dan mana yang dosen pure untuk penelitian gitu. Tapi secara umum dari dulu di Indonesia yang namanya saintis biasanya menetap sebagai dosen juga ya, dan sebagai pengabdi juga. Makanya kalau mungkin kalau keluarga kalian ada yang dosen, mungkin familiar dengan istilah tridharma. Dosen itu tugasnya mengajar, pertama mengajar, yang kedua itu meneliti, yang ketiga itu adalah pengabdian gitu. Karena memang dulu waktu ya sejarahnya ya, kenapa sih kok dosen nggak cuma fokus ngajar aja gitu? Kenapa kok harus meneliti dan harus mengabdi juga? Mengabdi ini ngapain gitu? Kenapa kok nggak cukup meneliti sama mengajar aja? Karena memang harapannya orang-orang Indonesia, rakyatnya, masyarakatnya itu dididik supaya pintar, supaya bisa menyalurkan knowledge-nya ke anak didiknya, dan juga bisa mengimplementasikan keilmuannya di masyarakat. Itu kenapa kok diwajibkan tridharma itu? Pertama mengajar, kedua penelitian buat improve, update pengetahuannya, dan yang ketiga itu mengimplementasikan ke masyarakat. Itu termasuk saya, Miss Vio, Pak Ana, Mr. Prabowo itu juga minimal mengerjakan tridharma itu. Nah, kita fokus ke yang penelitian. Penelitian itu diwujudkan dalam bentuk apa? Kalau di Indonesia maupun di global, itu dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi bukan konten di IG, bukan konten di YouTube, di TikTok. Walaupun itu bonus ya. Cuman tugas utamanya itu memang bikin artikel ilmiah. Artikelnya bukan web WordPress gitu ya, atau ibaratnya sharing di X atau Twitter gitu, enggak. Artikelnya itu memang artikel yang ada standarisasinya. Nah, gimana caranya kita menstandarisasi itu? Dengan yang namanya itu peer review. Termasuk nanti kalian di pertemuan depan atau di akhir semester inilah ya, itu nanti saya share form peer review. Peer itu artinya setara ya. Review artinya ya ulasan. Kalian mengulas teman partner kalian mengerjakan paper gitu. Jadi ini untuk mengakomodir buat teman-teman yang merasa mungkin ya kalau fine-fine aja nggak masalah ya, saya bukan yang mengadu domba, tapi kalau kalian ngerasa kayak wah ini teman saya, partner saya cuma numpang nama doang nih, saya ngerasa nggak fair kalau dia dapat nilai yang sama dengan saya padahal saya banyak bekerja, itu saya akomodir aspirasi kalian itu di peer review. Tapi kalau kalian nggak ada masalah sama partner kalian ya silahkan dikasih nilai rata kanan aja gitu. Tapi berdasarkan kelas-kelas yang sebelumnya, ya mungkin teman-teman yang pernah masuk kelas saya ya, itu kalian bisa mereview partner sekelompok kalian gitu, buat jadi pertimbangan saya membedakan nilai walaupun kalian itu satu kelompok. Nah, ketika kita submit ke conference atau jurnal, itu nanti bakal direview juga. Reviewernya itu peneliti-peneliti lain ya. Peneliti-peneliti dari kampus lain atau bahkan bisa dari negara lain juga kayak gitu. Jadi sesama researcher itu memvalidasi apa yang sudah kalian tulis, udah bener belum, statementnya udah, strukturnya sudah bener apa belum, dan lain-lain. Apa aja sih yang dicek, kita pelajari di pertemuan ini. Nah, kriteria dari paper yang dipublish di scientific journal. Mungkin teman-teman udah tahu ya, zat yang membuat cabai itu pedas namanya apa? Nah, capsaicin. Ya. Mungkin beberapa ada yang belum tahu, ada yang tahu. Tahu dari mana kalau namanya capsaicin? Ya, ada lah dari medsos, dari YouTube, dari manapun gitu kan, banyak. Tapi pertanyaannya saya ganti lagi. Tahu dari mana kalau yang bikin pedas itu capsaicinnya? Kenapa nggak saya bilang yang bikin pedas itu adalah lemaknya, lemak yang ada di cabai? Atau saya bilang karbonya yang bikin pedas. Kenapa kok yang disalahkan atas rasa pedas itu adalah capsaicinnya? Kenapa? Nah, udah diteliti, ya kan? Yang mana hasil penelitian itu kita anggap sebagai suatu fakta atau kebenaran, ya kan? Oke, ini sebenarnya saya nggak bahas tentang
hal yang berhubungan sama kepercayaan, kita skopnya tentang penelitian dulu ya. Jadi benar atau salah ya, kalau di penelitian suatu fakta atau opini yaitu ditentukannya di penelitian itu. Kita sepakat kalau ini adalah suatu kebenaran, disepakati. Yang menyepakati siapa? Ya researcher. Yang menyepakati adalah para saintis. Apakah yang disepakati saintis itu adalah absolute truth? Ya belum tentu, debatable ya kan. Tapi kalau di science, kalau di bidang research, ya yang disepakati oleh para ahli itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, misal contoh yang mungkin sedikit kontroversial, kita ngomongin G30 SPKI. Siapa yang bertanggung jawab atas G30 SPKI? Mungkin yang bisa menjawab ya yang ahli sejarah, ya kan? Yang ahli sejarah. Cuman mau kalian berdebat sesengit apapun, mau ngumpulin tanya ke AI, ngumpulin bukti-bukti, opini-opini ahli seperti apapun, kalian nggak akan pernah bisa tahu kebenaran sesungguhnya. Ini beneran dia yang bertanggung jawab atau ini suatu kontroversi gitu kan? Apakah ini suatu propaganda? Nah, kalian nggak akan pernah bisa tahu. Cuman yang dianggap suatu kebenaran itu yang disepakati oleh para ahli sejarah. Makanya ada istilah sejarah ditulis oleh para pemenang. Ada juga yang ngedebate. Sejarah ditulis oleh orang-orang yang bertahan. Menang belum tentu mungkin ya nggak harus menang. Kalah pun sebenarnya bisa. Opini atau sudut pandangnya itu bertahan selama dia nggak punah aja. Ya kan? Selama dia nggak punah. Ya, waduh, ini direkam ya? Tolong jangan disebarin. Misal kayak gini. Kita kan selama ini mungkin kalau narasinya dari dulu kalian sekolah dan lain-lain, kesannya itu ya komunis partai itu konotasinya kesannya negatif gitu kan. Wah, dasar komunis blablabla. Mungkin semakin lama kalian besar, semakin ya nggak selalu ya, tapi mungkin kalian sempat kepikiran. Emang bener ya komunis itu seburuk itu. Ini bahaya banget gak sih omongan saya? Nah, cuman kayak gini teman-teman, bisa jadi ya, kalau ada let's say simpatisan tersebut survive sampai sekarang ya, mungkin paham-paham atau sudut pandang dari pihak tersebut bisa bertahan sampai sekarang. Aslinya nggak kayak gitu kok, aslinya kamu tuh pahamnya kayak gini-gini. Nah, tapi kan dinarasikan, kamu nggak beragama kayak orang komunis aja. Emang komunisme artinya nggak beragama kan? Nggak ada hubungannya gitu kan? Nah, cuman ya itu tadi, sejarah ditulis oleh yang bertahan, bukan. Kalau saya sih lebih sepakat yang itu ya, bukan pemenang tapi yang bertahan. Selama orang-orang yang punya sudut pandang itu masih bisa survive, ya masih ada harapan buat melestarikan sudut pandang mereka. Nah ini sedikit sensitif ya. Tapi tentang riset pun seperti itu. Jadi yang kita anggap kebenaran itu sebenarnya hasil dari kesepakatan para ahli. Kalau menurut para ahli sejarah yang benar itu seperti ini, ya kita sepakati resminya benar ya seperti ini gitu. Apakah suatu saat nanti bisa berubah? Bisa aja. Nah, kalau nggak salah dulu itu saya perlu refresh lagi ya supaya nggak omong doang. Bener ya namanya tulisannya begini ya. Ya kayak beginian segala. Bing.com. Itu dasar belum ya? Oh dari tadi belum saya screen ya? Copernicus. Oke, saya kurang tahu ya, saya udah pernah cerita ini ke kelas kalian apa belum, tapi biasanya saya ambil contoh itu cerita tentang yang namanya Nicolaus Copernicus. Dia salah satu pencetus teori heliocentris.
Ada yang tahu nggak heliocentris itu apa? Matahari di tengah. Nah, lawannya heliocentris apa teorinya? Geosentris. Kalau geosentris teorinya apa? Bumi di tengah. Bumi tengah. Tahu nggak sih kalau di zamannya si Kopernikus itu hidup, yang dianggap suatu fakta adalah teori geosentris. Nah, sedangkan si Kopernikus ketika mencetuskan teori heliocentris, dia justru meninggalnya. Ada yang tahu meninggalnya Kopernikus gimana? Kopernikus ada nggak di sini ya? Oh, dia nggak mau ceritain. How Koper? Oh, ini tentang stroke. Ya udah, nggak jadi. Berarti bukan Kopernikus ya, tapi dia meninggal di tahun 1500-an. Di saat itu orang-orang masih percaya yang namanya geosentris. Jadi yang namanya matahari, bulan, terus alam semesta, bintang-bintang itu mereka mengorbit terhadap bumi. Gitu. Nah, tapi si Kopernikus itu dia mencetuskan kalau sebenarnya bukan matahari yang berotasi terhadap bumi, tapi kebalikannya, bumi yang sebenarnya berotasi terhadap matahari. Rotasi, benar ya? Semoga aja saya tidak salah ya. Revolusi. Revolusi, sorry. Kalau rotasi itu ini ya, bumi berotasi, mengorbit, mengorbit ya mungkin ya lebih tepatnya. Iya. Ya, mengorbit, matahari mengorbit terhadap bumi. Padahal kalau menurut Kopernikus itu bumi yang mengorbit terhadap matahari. Itu sejak binary, cuman nggak ada buktinya karena nggak ada teleskop jadi. Nah ya, cuman kenapa sih kok dulu orang bisa ya menganggap faktanya itu adalah geosentrisme gitu, bukan heliocentrism. Ya, karena memang yang disepakati, yang dipercaya, yang diyakini oleh mayoritas orang dan para ahli yang dianggap ahli ya pada saat itu adalah geosentrism. Pokoknya karena nggak ada bukti. Ya memang Kak, waktu itu kita belum ada bukti kuat tentang heliocentrism. Iya. Makanya orang yang menganut paham heliocentrism dianggap sesat, ya, sesat pikir dan lain-lain. Mereka menganggap yang benar itu ya geosentrism. Nah, itu di masa lampau, yang mana sekarang kita justru malah meyakini faktanya yang benar adalah heliocentrism. Yang benar itu adalah bumi mengitari matahari, bukan sebaliknya. Apakah berarti semua yang kita ketahui pada saat ini itu adalah kebenaran? Ya belum tentu. Mungkin suatu saat nanti bakal keluar teori-teori baru yang bisa dibuktikan dan menyanggah apa yang sudah kita sepakati itu adalah suatu kebenaran sekarang. Gitu. Nah, terus gimana caranya kita memverify suatu kebenaran baru? Ya melalui yang namanya review itu tadi. Gitu. Nah, ini kalau saya tarik konteksnya ke hal yang luas ya. Tapi kan kita konteksnya adalah computer science gitu. Jadi apa yang kalian state di paper kalian itu nanti kalau lolos dan publish itu dianggap suatu kebenaran. Makanya tanggung jawabnya nggak seringan itu. Makanya kenapa kok ibarat kalau kalian bikin suatu statement, saya selalu minta ada citationnya, ada sumbernya. Gitu. Apalagi ada nama saya ya kan. Jadi kalau kalian ngawur, saya juga akan ikut dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, yang pertama ketika kalian masuk ke conference atau jurnal itu harus sesuai dengan scope of the journal. Gak semua conference dan jurnal itu menerima semua rumpun keilmuan. Kalau kalian ya berarti cari conference atau jurnal yang rumpunnya tentang informatika, kayak gitu. Kalian nyari di conference tempat kalian submit ya di Cimtek, Ikoris, gak bakal ada conference tentang medis. Mungkin ada tapi dikait-kaitin sama informatik ya kan. Tapi yang pure medical farmasi nggak ada. Ngomongin tentang psikologi gitu nggak ada di situ. Kalaupun ada ya paling dikait-kaitin sama informatika gitu. Nah, yang kedua, the quality of the paper, method and execution of the research as well as the writing must be sufficiently high. Itu kenapa mungkin beberapa dari kalian ketika bimbingan ke saya bilang
jangan maksa disubmit kalau belum saya approve gitu. Malam-malam hari Minggu waktu itu saya ditaruh sampai jam 11 malam. Ya jadi saya mau memberi kalian pengalaman kalau memang sebelum submit itu kalian harus melalui review dari saya dulu, review dari dosen kalian dulu, habis itu review dari saya, baru review dari penyelenggara conference tersebut gitu. Ya memang harus bertahap gitu. Terus termasuk secara penulisan. It must present novel result with the exception of review papers and the like. Dan harus ada pembaruannya. Kecuali artikel yang temanya adalah mengulas atau merangkum. Mungkin kalian propose, oh saya pembaruannya, saya bikin metodenya ini di-improve dikit kayak gini, atau saya mengimplementasikan semisal model yang bagus untuk computer vision tapi saya bawa ke domain buat time series prediction. Itu kan namanya novelty ya. Cuman kan yang submit kayak begituan bukan cuman kalian sedunia ini. Kan ada banyak, mungkin ada ratusan orang. Kalian bisa bikin paper. Itu cuman nge-review, ngerangkum dari apa ya ibaratnya statement-statement atau ibaratnya novelty yang udah dibikin sama orang-orang. Habis itu kalian review. Orang pada klaim yang bener itu semisal kalau saya ambil contoh gampang ya, lebih pinteran ChatGPT daripada Gemini atau lebih pinteran Claude gitu kan. Tapi ada juga yang bilang wah Claude itu sebenarnya nggak sepinter itu gitu, masih mendingan Grok kayak gitu. Habis itu kalian coba rangkum pendapat orang-orang tentang ChatGPT, Gemini, Grok, habis itu Claude. Habis itu kalian bikin reviewnya. Claude itu yang pinter kalau buat ngoding. Tapi kalau habis itu disuruh bikin misal caption medsos, habis itu disuruh bikin narasi atau merangkum, mungkin dia nggak sepinter ChatGPT. Gemini, misalnya contoh gitu ya, Gemini memang nggak sepinter kayak ChatGPT untuk tas-tas yang general. Tapi kelebihannya Gemini dia bisa integrated di Google Drive, bisa integrated di Colab, walaupun Colab mungkin subscription-nya beda lagi ya. Ada notebook LM juga masuk ke Gemini yang ada di YouTube dan lain-lain. Nah itu lebih ke integrasinya. Nah kalau Grok itu karena dia datanya itu live update based on postingan yang ada di X gitu. Nah, seperti itu. Nah itu namanya review paper. Gak harus ada novelty-nya, tapi merangkum novelty dari orang-orang yang sudah ada. The results must be significant enough to be worth reading. Kalian belum lulus S1, tapi memang ya kesannya kalau kalian melakukan eksperimennya ada yang ngerasa mungkin agak susah, mungkin ada yang ngerasa sebenarnya eksperimenku itu cuma kayak gini-gini doang kok, sebenarnya dibantu AI dan lain-lain gitu. Apakah saya sudah bisa dianggap sebagai proper scientist? Ya, itu namanya baru perintis ya mungkin ya, bukan proper scientist ya. Makanya kalau yang ini mungkin saya nggak begitu strict ya, karena mungkin saya masih yang nganggep kalian masih ada tugas di mata kuliah lain, tapi seenggaknya saya pengen strict di bagian penulisan, formatting dan lain-lain. Tapi kalau masalah result atau novelty-nya itu nggak sesignifikan itu, ya udahlah nggak apa-apa. Toh juga namanya masih belajar gitu. Kalau belajar tentang signifikansinya, kalian silakan belajar di mata kuliah lain. Tapi kalau ngomongin dokumentasinya, penulisannya, pelaporannya, nah itu belajar di mata kuliah ini. Sebenarnya jangan kaget kalau nanti kalian perasaan format saya udah bagus, saya udah cross check Turnitin udah rendah gitu kan, AI detection maupun plagiarismenya, tapi kok tetap di reject ya sama reviewernya. Silakan dibaca, mungkin novelty-nya masih kurang signifikan. Kayak punyanya ini ya, Darren ya. Salah satu reviewnya dibilang novelty-nya kurang signifikan, ya kan? Nah, itu ya sangat wajar ya. Silakan coba diakomodir apa yang bisa direvisi ya dari masukan reviewernya. Itu saya pun juga mewajarkan kalau memang ya kami juga masih belajar. Nah, terus scope-nya. Ini tadi terkait tema ya, temanya harus masuk. Habis itu quality-nya itu termasuk bagaimana cara kalian nulisnya juga.
cara kalian mengutip sumber kalian. Kayaknya mungkin ribet banget nih research method, bukannya belajar banyak ke arah eksperimennya, tapi yang susah malah justru di bagian penulisannya. Yang banyak direvisi justru malah formattingnya, malah di bagian citationnya, malah di bagian tiponya. Tapi memang itu bukan hal yang sia-sia ya teman-teman. Kalian mau kerja apapun nanti, skill kalian buat membuat report ataupun dokumentasi itu bakal kepake terus. Kalian jadi let's say full stack programmer. Tentu nanti kalau projectnya udah jadi, kalian harus bikin yang namanya dokumentasi. Kalian harus bisa nulisnya, harus bisa ngelakuin transfer knowledge ke junior-junior kalian, ke engineer berikutnya, ke manajer kalian. Sangat khas ya ini apa sebenarnya. Cukup mencekam ya. Mengerikan. Nah itu tadi kalian ketika saya kasih revisi yang banyak itu bukan hal yang sia-sia, karena memang pertama syarat tulis kalian nanti juga bakal di cross check bahkan sepenulisan itu ya se-strict itu memang. Tapi ketika kalian kerja pun nanti kalian bikin laporan, bikin report, bikin undangan, bikin tulisan apapun ya itu memang harus rapi. Gak bisa banyak tipu dan lain-lain, nanti kalian dibully sama klien kalian. Kedua, novelty ini adalah pembaruan. Saya sudah sempat bahas ini di pertemuan sebelum-sebelumnya, jadi saya next dulu aja. Significance ini juga ada hubungannya sama novelty. Kita next lanjut ke proses review. Oke, ketika kalian submit itu nggak selalu pasti bakal di accept teman-teman. Nggak selalu bakal di accept. Ya. Dan kenyataannya justru acceptance rate yang rendah itu adalah gengsi bagi publishernya. Mirip kayak kalian mungkin kalau main game itu win rate gitu ya. Kalau win rate-nya tinggi, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kamu ngapain sih try hard banget ngejar win rate. Atau juga kalau win rate-nya tinggi juga nggak ngaruh apa-apa ya, gengsi bro. Ya, main game ngejar win rate kan buat gengsi ya. Termasuk publisher pun itu juga ada gengsinya, yaitu acceptance rate-nya. Semakin rendah acceptance rate-nya, mereka semakin sombong ya. Banyak yang apply ke saya, yang saya tolak banyak gitu. Yang saya terima cuma dikit, sombong banget ya. Nah, peer review tujuannya itu untuk membantu editor memutuskan manuskrip atau submission mana yang akan dipublish dan mana yang akan di-reject. Dan memberi autornya saran bagaimana cara improve their papers. Jadi yang namanya publisher yang baik, reviewer yang baik teman-teman, walaupun dia menolak kalian, dia ngasih masukan buat submission kalian. Walaupun habis itu, tapi jangan sampai lagi ya, udah saya reject soalnya. Tapi habis itu dikasih reviewnya apa aja. Itu adalah reviewer atau publisher yang baik. Apakah semua publisher reviewer seperti ini? Enggak, tapi harusnya idealnya itu seperti itu. Karena apa? Supaya autornya tuh tahu salahnya di mana dan memperbaikinya walaupun nanti akan disubmit di jurnal atau conference lain. Gitu. Karena emang ya tujuannya kan buat pembelajaran bersama kita. Oke, itu goal dari peer review. Nah, karakteristik of well done review. Kalau nanti mungkin kelompoknya Darren itu udah dapat revisi dari reviewernya. Ada beberapa yang mungkin yang agak pedes ya, kayak dikasih skor -2, reject gitu kan. Cuman decision dari editornya masih beri kesempatan untuk merevisi, ya kan, sampai ulang ya kan. Ya, jadi masih dikasih kesempatan, nggak kayak udah saya tolak tapi jangan submit lagi ya. Masih dikasih kesempatan buat submit ulang. Tapi memang beberapa ada yang pedes. Nah, ini biasanya nanti kalian bakal dapat review. Ya, ini hati-hati ya. Biasanya manusia itu sangat alergi sama yang namanya penolakan. Kesannya kayak sakit hati, rasanya kayak gimana. Nanti kalian bakal dapat
1-2 kalimat tentang sinopsis dari paper kalian. Kalau kalian tanya ke timnya Darren itu di pertama udah dijunjung dulu nih. Ini sebenarnya penelitiannya bagus kayak gini-gini nih, habis itu baru dijatuhin di paragraf terakhirnya. Terus habis itu explain what is novel in this paper. Jadi nanti ketika di-review, pembacanya atau reviewernya itu berusaha memahami ini pembaruannya apa sih? Manfaatnya apa sih yang membedakan apa yang kalian submit sama yang udah ada itu apa sih? Gitu. Habis itu explain why the word is significant or not. Jadi mereka akan menjelaskan seberapa signifikan atau kurang signifikannya paper kalian itu di-accept, direvisi atau di-reject. Seperti itu karakteristik of builder review, idealnya seperti itu. Dan biasanya nge-review nggak cuma satu orang ya, kalau sekelas Icimtek, Ikoris gitu biasanya 3 dosen random, dan kita pun nggak akan tahu siapa yang nge-review, siapa orangnya nggak tahu, makanya namanya double blind review kan. Kalian pun ketika submit juga diminta untuk menghilangkan identitas dari autornya gitu. Oke, lanjut dulu aja. Ini ada karakteristik dari paragraf kedua, paragraf ketiga gitu. Saya pun juga nge-review teman-teman, cuman di jurnal Springer Nature. Mungkin kalau kalian ada yang sempat download PDF dari Springer, nah saya salah satu reviewernya nih. Cuman bedanya adalah ya identitas saya di anonim ya. Jadi belum tentu kalau kalian submit ke sana yang review saya juga. Soalnya ada banyak, saya hanya butiran debu lah dari seberapa banyak reviewer yang ada di sana. Nah, ini poor quality review look ya tadi. Ya, lanjut dulu aja. Ini bedanya author, editor, sama reviewer ya. Author itu kalian. Jadi ketika kalian submission kalian itu masuk ke editor. Kalian kan walaupun di PDF-nya atau di dokumennya itu nggak ada namanya, tapi kan kalian masukin nama saya, nama kalian, nama dosen kalian ke Microsoft CMT kalau yang Icimtek, ataupun isi chair ya kalau yang Ikoris ya kan. Berarti yang terima nanti adalah editor. Dia tahu yang submit ini siapa. Nah, si editor bakal meng-assign reviewer. Editor bakal meng-assign reviewer buat mereview submission kalian. Nah, kalau reviewer itu dia nggak tahu ini dokumen yang submit siapa. Itu namanya double blind review. Yang tahu hanya editor aja. Editor tahu siapa reviewernya dan tahu siapa authornya, tapi author nggak tahu reviewernya siapa, dan reviewer juga nggak tahu authornya siapa. Jadi editor tugasnya menjembatani antara author dan reviewer. Kayak kelompoknya Darren itu yang nge-email editornya, reviewernya ada 3 ya kalau nggak salah. Nah, reviewernya ada 3. Mereka nggak tahu reviewer 1, 2, 3 itu siapa. Kalau nggak salah yang paling jahat kayaknya reviewer kedua ya. Yang terakhir malah deh. Yang 01 yang nomor 2. Oh, -2 ya. Ya, dikasih skor -2 itu hard reject gitu. Bagi reviewer yang ketiganya. Nah, kita nggak tahu. Tapi akhirnya si editor yang memutuskan untuk memberi kesempatan mereka untuk submit ulang. Walaupun kayaknya ngerombak banyak ya. Kayak gitu. Itu bedanya editor sama reviewer. Lanjut dulu aja deh. Lanjut udah ya, selesai. Oke. Jadi itu gambaran teman-teman tentang proses review dari submission kalian di suatu conference atau jurnal. Nah, nanti ketika kalian udah dapat revisi, habis itu ketika kalian udah accepted, udah present, udah dipublish, ya selamat, kalian udah berkontribusi ke ilmu pengetahuan aja. Walaupun mungkin cuman berkontribusi ya setitik doang ya, tapi ya seenggaknya kalian udah berkontribusi di sana. Dan itu syarat lulus sebagai sarjana. Mungkin kalau di research method ini kalian nggak diwajibkan untuk sampai accepted, tapi nanti kalaupun dapat revisi, pasti dosen-dosen kalian bakal dalam tanda kurung memotivasi atau menyemangati kalian buat merevisi dan sampai accept. Cuma nanti kalau kalian udah mau lulus ambil track artikel ilmiah, itu syaratnya wajib accepted gitu buat syarat lulus.
karena memang berarti diwajibkan kalian itu berkontribusi ke ilmu pengetahuan itu sebagai trade off ya gelar kalian seorang sarjana. Ya jadi ambil kelas research method itu nggak sekedar belajar formatting di Microsoft Word teman-teman. Kalian harapannya bisa berlatih dan belajar berpikir empiris kalau bahasa kerennya ya. Jadi ketika kalian itu berargumen, ketika kalian itu ngeyel, ketika kalian itu memutuskan sesuatu, itu ada landasannya, ada sumbernya. Gak cuman berdasarkan perasaan. Perasaan punya aku udah bagus, perasaan punya udah bagus ya, mikir bagus kan dirimu doang ya. Harus dibuktiin oleh orang-orang lain. Oh ini bagus, oh orang enggak. Nah itu namanya by data. Jadi gak cuman menurut kalian udah bagus doang. Ada yang mau ditanyain? Jangan lupa GSLC tadi pagi udah saya post. Cukup upload atau attach. Kalau upload bisa dalam bentuk DOCX atau PDF dokumen terakhir dari draft manuskrip kalian. Kalau yang udah submit juga ya silahkan terakhir kali kayak gimana. Kalau yang masih on proses juga nggak apa-apa, kalian attach aja. Atau kalian juga bisa langsung reply dengan URL OneDrive atau Google Drive, boleh. Saya cuma pengen memastikan kalau ya biar saya kalau mau ngecek kelompok ini udah sampai mana, terakhir kali tulisannya kayak gimana, itu saya bisa cek forum. Buat AOL ada yang mau ditanyakan? Deadline 14 Juni ya. Buat videonya, video presentasi membosankan juga nggak apa-apa, nggak harus yang spektakuler, engaging kayak David Gadgeting gitu juga nggak harus sih. Itu buat formalitas aja lah. Nah ini nanti gak ada UAS, nanti final projectnya paling yang pasti apa saya samanya kayak awal aja ya, saya belum memutuskan sih. Oke. Kalau udah saya nggak tahu sih mau ngomongin apa lagi, kita masuknya 10 menit. Pak, yang video sama poster itu Inggris juga kan? Iya. Bahasa Inggris itu. Iya, betul. Yang poster dan videonya bahasa Inggris juga. Mungkin saya sedikit share plan saya ya. Jadi beberapa dari kalian kan ada yang belum submit nih. Jadi yang belum submit itu saya mau pisahkan diri dulu. Ini kebenaran banget nih. Saya pakai spidol coklat ya. Nanti yang kelompok yang bimbingannya itu full ke saya arahin ke Ikodit. Nah nanti yang sama dosen lain, jadi mungkin ada yang sama Mr. Prabowo ya, ada yang sama Miss Vio, ada yang sama Miss Vio belum, ada yang belum submit ya. Nah itu nanti ke Ikoris. Oke, Ikodit ini 1 Juni. Kalau Ikoris 28 Juni. Tapi menurut saya nanti Ikodit juga bakal di extend. Tapi ya kita jangan jagain extendnya lah. Nanti kayak Simtek tuh, ternyata sampai sekarang belum di extend ya. Jadi ya kita coba kejar 1 Juni dulu. Kalau semisal Ikodit sampai 1 Juni belum, tapi ya jangan dijagain ya. Tapi kalau sampai 1 Juni saya masih belum approve, saya ngerasa masih belum layak buat disubmit buat teman-teman yang bimbingan saya, nanti saya arahin buat yang Ikoris 28 Juni. Harapannya sebelum 14 Juni itu udah selesai, supaya apa? Supaya kalian bisa submit AOL, ya kan? Supaya nilai AOL kalian itu bisa keluar. Saya kurang tahu ya kalau AOL tuh yang ngepost bukan saya, dari
dari sistemnya. AOL itu kan berlaku untuk semua mata kuliah research method ya, termasuk yang di Jakarta pun juga soalnya kayak gitu. Bukan dari saya soal AOL itu. Jadi di standarisasi computer science di kampus manapun itu awalnya seperti itu. Dan itu deadline-nya 14 Juni. Saya belum tahu dan saya nggak menjamin ke kalian kalau semisal 14 Juni kalian, mohon maaf Pak, saya udah sempet upload tapi lupa submit gitu, mohon keringannya. Saya kurang tahu, saya bisa nge-extend ini apa enggak, soalnya yang upload bukan saya gitu. Tapi kalau bisa, mungkin ya saya samain kayak Ikoris lah 28 Juni. Jadi kondisinya nanti ketika final exam kalian mungkin ya udah lumayan santuy ya, walaupun enggak juga. Tadi kan kayaknya banyak yang mata kuliahnya bentuknya final project ya semester ini ya. Itu semester 4 emang kayak gitu seragam. Itu plan timeline dari saya kayak gitu. Ikodit, Ikoris. Jadi kita coba targetin 4 jam. Biasanya kalau mata sih gimana? Iya, makanya pakai MIEEE dulu aja nggak apa. Ikodit itu jadi gini teman-teman. Fakultas kita ada yang tahu apa namanya? SOCS kan. SOCS itu punya 2 conference. Yang satu tuh ICC-SCI. ICC-SCI. Ini udah dari bertahun-tahun yang lalu, jadi udah kesekian, udah lama banget. Tapi deadline-nya kemarin 2 Mei, jadi nggak saya wajibkan ke ICC-SCI, tapi ada satu kelompok yang berhasil ke ICC-SCI. Belum berhasil sih, tapi berhasil submit. Terus satunya lagi itu baru tahun ini 2026, namanya itu Ikodit. Jadi Ikodit itu adiknya ICC-SCI. Nah, kalau ICC-SCI itu template-nya dia pakainya Prosedia sama publisher-nya. Nah, kalau Ikodit itu belum deal-dealan sama publisher. Nah, publisher itu contohnya kayak SIS ya. SIS itu dia punya yang namanya Icimtek. Makanya websitenya kan sis.binus.ac.id kan. Icimtek. Nah, dia publishernya adalah IEEE. Kayak gitu. Terus Ikoris itu punyanya kampus lain sih sebenarnya dia. Apa ya? Kampus apa namanya? UTB. Iya. Nama kampusnya UTB, tapi Binus sebagai co-hostnya. Yang punya Ikoris itu kampus lain, tapi Binus sebagai co-hostnya. Nah, itu juga pakai template IEEE. Nah, karena Ikodit ini belum keluar template-nya, ya sementara pakai IEEE dulu. Gitu. Kita coba pakai IEEE dulu buat teman-teman yang bimbingan saya. Karena mereka bimbingan saya kayak ini kasihan banget nih nggak ada yang submit, jadi saya arahin yang bimbingan saya ke mereka. Kayak Ikodit aja. Kalau sama dosen-dosen lain mungkin yang udah cukup matang aja lah ke Ikoris aja. Ikoris udah bertahun-tahun juga, jadi lebih settle lah mereka, lebih mapan. Itu pakai IEEE juga. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nah, karena kalian tahu kalau selama ini pengetahuan kita itu dan kebenaran yang kita yakini itu adalah hasil tulisan manusia. Ini saya sekali lagi ngomongin tentang sains ya, bukan ngomongin tentang kepercayaan. Saya bukan dosen religi. Maka sebenarnya sangat amat wajar kalau kalian itu sebenarnya mungkin nggak sekedar percaya langsung kalau ada jurnal atau papernya. Gimana nih? Masa dosennya malah bilang bahkan kalau ada jurnalnya pun jangan langsung percaya. Ya itu benar teman-teman. Satu jurnal kalian pakai buat berargumen, buat berdebat, buat mengambil keputusan, itu bisa jadi nggak cukup. Bisa jadi ada 5 jurnal lain yang kontradiktif dengan satu jurnal yang kalian pegangin tadi. Nah, kok satu jurnal itu bisa publish? Ya karena yang nulis itu manusia, yang review manusia, editornya itu juga manusia.
yang kan manusia itu kadang salah. Yes. Jadi walaupun udah ada jurnalnya pun jangan langsung berpuas diri kalau oke, ini udah pasti bener, saya ada jurnalnya. Itu baru satu jurnal. Bisa jadi ada 10 jurnal lain yang ibaratnya tidak setuju atau tidak sepakat ya, tidak sepakat sama satu jurnal yang kalian pegang itu tadi. Makanya kenapa mungkin ada beberapa dosen kalian yang bilang, wah ini sumbernya kok cuma sedikit, cuma 5 doang, tambahinlah sumbernya. Atau sangat mungkin sekali satu kalimat itu dikutip lebih dari satu sumber. Kan ada tuh yang kurung 1, 2, 3 gitu kan. Boleh-boleh aja satu kalimat didukung oleh 3 sumber sekaligus ya buat menguatkan argumen tersebut. Itu namanya berpikir empiris. Jadi nggak langsung asal percaya karena ya yang namanya jurnal dan paper artikelnya itu juga ditulis oleh manusia juga. Cuman gimana caranya kita meminimalisir yang namanya human error tersebut dengan cara ya kita nggak cuma sekedar mengutip dari satu sumber. Kalian mau beli gamepad misal, gamepad tau ya, joystick. Nah, habis itu kalian lihat review dari YouTube. Kalau kalian cuma lihat satu review tier list gamepad yang tiernya S itu apa aja, tentu aja itu bisa jadi ada bias di sana. Kenapa? Karena bisa jadi itu dapat tier S, ya opini pribadi si konten kreatornya, si reviewernya. Mungkin belum tentu yang menurut dia itu tier S juga tier S bagi kalian juga, kan belum tentu. Solusinya gimana? Ya nontonnya lebih dari satu review. Kalian beli HP kan juga gitu ya, harusnya ya, tapi ya terserah sih. Kalian cuma lihat HP, nonton review dari Gadgetin doang. Ya silakan, boleh-boleh aja. Jadi ibarat kayak kalian mau beli HP, nonton dari Gadgetin doang. Apakah salah? Ya nggak salah, duit kalian ya kan. Tapi apakah apa yang diomongin si David itu udah pasti bener? Kan belum tentu. Kalian juga harus cross check ke reviewer-reviewer yang lain. Kalau emang semua reviewer itu mengatakan bagus, ya mungkin tingkat trust kita terhadap HP tersebut ya memang bagus gitu. Tapi kalau cuma satu reviewer doang yang bilang bagus, ya mungkin kita mikir, pertama mungkin ya karena dia cocoknya sama HP ini. Kedua bisa jadi dia di endorse. Ya gitu, itu kenapa jangan langsung percaya ketika nemu satu paper, satu jurnal yang mengatakan tapi katanya bagus ini pak gitu, menurut jurnal ini. Ya itu kan baru satu ya. Mungkin di jurnal-jurnal lain ada yang lebih bagus lagi. Kita cek kehadiran teman.